Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Nasional menggelar silaturahmi nasional. Dalam acara ini hadir 34 perwakilan kadin daerah dan 65 asosiasi perhimpunan. Acara ini juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui virtual. Hadir juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Tidak hanya itu, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Abu Rizal Bakri juga turut hadir bersama tokoh-tokoh senior Kadin. Dalam acara ini, calon Ketua Umum Kadin Anindya Novan Bakri memaparkan program-program Kadin jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Kadin 2021-2016 yang dinamakan Pro Kadin. Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia bukan saja dapat bangkit dari pandemi ini, tapi bahkan bisa bertransformasi secara handal. Dan ini istilah saya menyalip dalam tikungan. Ini tentu termasuk program-program di dalamnya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang didorong oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Satgas ketuanya Pak Rosan Roslani. Lalu juga program pemulihan ekonomi nasional yang beliau juga pimpin. Dan tentu program vaksinasi yang menjadi game changer. Ditambah lagi dengan vaksinasi gotong royong yang telah bergulir 2 minggu yang lalu. Program itu kami namakan Pro Kadin. Pro maksudnya profesional, karena Kadin mesti profesional. Kadin, K-A-D-I-N. K yang pertama adalah kelembagaan. Kelembagaan dan SDM Kadin yang kuat. Kadin mempunyai peran dan fungsi yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Kelembagaan yang mensupport peran dan fungsi ini adalah suatu yang sangat hakiki. Dan inilah yang kami akan perjuangkan. Yang kedua adalah A. Agrikultur untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini juga merupakan pertahanan awal. Dan mudah-mudahan food security ini juga bisa menghasilkan suatu industri yang menguatkan small medium enterprises. Berikutnya adalah D. D adalah daerah. Di sini panglima-panglimanya hadir. Daerah dan UMKM yang modern sebagai unggulan. Dan I adalah industrialisasi. Di sini di tempatnya Pak Agus. Tapi bukan saja industrialisasi, tapi industrialisasi yang berorientasi pada konektivitas infrastruktur dan juga bisa melakukan ekspor, paling sedikit substitusi impor. Dan yang terakhir adalah N, normalisasi kehidupan pasca pandemi dan kemandirian nasional bidang kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Pro Kadin ini sederhana, tapi kita mesti kawal implementasinya. Di acara tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi pada Kadin Indonesia yang membantu pemerintah menggairahkan pariwisata dan ekonomi kreatif saat terpuruk karena pandemi. Ical berbicara dan saya yakin juga bahwa senior-senior Kadin akan memberikan masukan-masukan nasihat karena sudah beberapa krisis yang kita lalui dan ini krisis yang sangat berat terutama untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekaligus saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Kadin di bawah kepemimpinan Mas Rosan yang telah memilih Bali sebagai tempat Munas Kadin. Karena Bali sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dalam silaturahmi nasional Kadin untuk menyambut Munas pada Juni mendatang ini, dihadiri 34 perwakilan Kadin daerah dan 65 asosiasi dan himpunan. Tim TV One mengabarkan.